umum pemerintahan yang baik. Nah, kita selama ini tidak pernah melihat Pak Jokowi itu menggelar press conference untuk menunjukkan ijazah yang diklaimnya sebagai ijazah asli. Bahkan cenderung berlindung di balik proses hukum seolah-olah ijazahnya itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Padahal penyitaan itu sendiri juga membawa pertanyaan. Karena yang biasanya disita barang bukti. Barang bukti apa, bro? Barang bukti hasil kejahatan. Lah, kalau ijazahnya asli kok disita? Hasil kejahatan. Iya kan? Biasanya kalau ijazahnya asli, ya disimpan. Iya. Kalau dia masih muda, masih fresh graduate kan untuk melamar pekerjaan kan, kok disita? Oke, itu menjadi pertanyaan. Itu ada Pak Didit tuh, ahli hukum kalau mau tanya-tanya nanti, ya, ahli hukum pidana. Karena itu kita minta gugatan pengadilan memerintahkan agar Pak Jokowi melakukan tindakan transparan. Kita tidak mempermasalahkan apakah ijazahnya palsu atau tidak karena sudah ada forum Citizen Lawsuit di Solo, tapi kita ingin memerintahkan pengadilan agar Pak Jokowi bersikap transparan, menunjukkan ijazahnya secara transparan, paling tidak bisa dipotret oleh Mas Roy dan kemudian diuji lagi. Ya kan? Karena sampai saat ini yang diklaim sebagai ijazah asli itu adalah yang diperlihatkan pada tanggal 15 Desember 2025 yang kita cuma lihatnya 5 menit. Tanpa disentuh, tanpa bisa dipotret, dan dalam plastik, tanpa dirobah dan dalam plastik. Sehingga kita tidak bisa menilai apakah embossnya ini benar-benar emboss atau embus-embusan, apakah watermarknya ini benar-benar atau tidak. Makanya kemudian ketika dalam pembelaan saya tetap rely on dengan Mas Roy. Setelah dipertunjukkan tersebut ya tetap 99,9% palsu menurut keyakinan kami. Ya. Nah, tiba-tiba ada termul yang mengatakan wah dia sudah menghina kepolisian dan lain sebagainya. Itulah orang-orang yang kemudian menyebarkan hoax kemana-mana ya. Karena substansinya nggak kuat, tidak bisa berdebar substansi, tiba-tiba main pinggiran ya. Oke. Itu saya unfortunately Munarmannya tidak ada. Kemudian berikutnya adalah nanti. Mas Roy pembulat dia. Nanti. Kemudian kita juga akan menggugat kembali, menyampaikan lagi permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Karena kami sangat-sangat tidak puas dengan Mahkamah Konstitusi yang kami anggap aneh. Sudah jelas-jelas Mas Roy, Dr. Tifa, waktu itu masih ada Rismond. Ya. Itu dirugikan dengan pasal-pasal ini. Kerugian konstitusionalnya adalah tidak ada kepastian hukum. Orang melakukan penelitian, melakukan penilaian, adjustment dan lain sebagainya kemudian ditersangkakan. Kan berarti kan melanggar pasal-pasal dalam konstitusi tentang perlindungan hukum, tentang kepastian hukum dan lain sebagainya. Terutama pasal 28D. Tetapi unfortunately legal standingnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi yang membuat kami bingung, pusing. Tetapi